Haleluya. Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan, yang besar anugerahnya telah menuntun kita memasuki bulan yang ke-7 di tahun ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada bulan ini atau pada bulan yang ke-7, firman Tuhan berjudul tujuan hidup di dalam Kristus. Menemukan tujuan hidup di dalam Kristus. Semua kita harus tahu, harus memahami hidup kita di dalam Kristus itu seperti apa. Dan kita hidup di dunia ini untuk apa, saudara-saudara yang terkasih? Nah, bertalian dengan tema ini, maka pada minggu yang pertama ini firman Allah berjudul identitas dan kedudukan kita dalam Kristus. Seseorang akan makin mencintai dan mengasihi Kristus kalau dia tahu siapa dirinya di dalam Kristus. Seperti apa Kristus telah berbuat pada dirinya, pada diri kita. Maka dengan mengetahui identitas kita, mengetahui kedudukan kita di dalam Kristus, saudara sekalian, akan mendorong kita, membuat kita makin mengagumi Tuhan dan makin mencintai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia, pada umumnya semua kita mencari identitas dan kedudukan kita yang kokoh. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak mencari identitasnya. Tidak mencari kedudukannya. Identitas dan kedudukan yang kuat, yang kokoh selama dia ada di dunia. Tetapi sebagai orang percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk mencari identitas dan kedudukan kita di dalam Kristus, bukan di dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk mencari dan menemukan identitas kita, kedudukan kita di dalam Kristus. Saudara sekalian, dalam hubungan dengan Kristus, maka kita akan menemukan identitas sejati dan kedudukan yang tak ternilai. Kedudukan yang tidak ditemukan, didapatkan dimanapun juga. Dan tahukah saudara bahwa identitas yang kita tentukan atau identitas kita itu tidak ditentukan oleh prestasi kita. Sekali lagi, di dalam Kristus identitas kita, kedudukan kita tidak ditentukan oleh prestasi atau pandangan orang lain, melainkan oleh apa yang Kristus lakukan bagi kita. Bukan pencapaian-pencapaian dunia ini. Bukan rasa kagum orang terhadap kita. Tetapi saudara-saudara, apa yang telah Kristus lakukan di dalam hidup kita. Dan kedudukan kita dalam Kristus itu akan memberikan kita arah. Memberikan kita tujuan sejati di dalam kehidupan kita bersama. Oleh sebab itu hari ini sebuah pertanyaan mengantar kita kepada beberapa kebenaran adalah, siapa kita sesungguhnya di dalam Kristus? Sudah tahukah saudara siapa dirimu yang sesungguhnya di dalam Kristus?
Apa yang telah Kristus lakukan dalam dirimu? Sadarkah saudara itu? Terlalu banyak orang tidak sadar apa yang telah Kristus perbuat dalam dirinya. Dan itu sebabnya tidak heran kalaupun mereka menyebut diri sebagai orang percaya, pengikut Kristus. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengagumi, menghormati, dan mengasihi Tuhan. Karena dia tidak sadar apa yang dia temukan dalam Kristus. Apa yang telah Kristus lakukan di dalam diri. Pembacaan firman Allah terambil dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Maka saudara-saudara, yang pertama yang akan kita temukan di dalam Kristus adalah di dalam Kristus kita memiliki kekayaan rohani. Efesus pasal pertama ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Haleluya. Dalam Kristus telah mengaruniakan, telah memberikan kepada kita segala berkat, segala kekayaan rohani di dalam sorga. Haleluya. Tidak semua orang Kristen menyadari kebenaran ini. Dan hari ini pun saudara harus menjadi sadar bahwa di dalam Kristus kita ini adalah orang-orang kaya secara rohani. Kekayaan rohani itu mengacu pada berbagai berkat anugerah. Sumber kehidupan yang diberikan oleh Roh Kudus melalui iman dan juga hubungan yang erat dengan Dia. Segala berkat rohani adalah hal yang menjadi bagian setiap orang-orang percaya yang telah dipilih oleh Bapa. Hal ini berarti saudara-saudara, di dalam Kristus, dengar baik. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang kaya akan segala berkat surgawi. Barangkali saudara berkata, saya butuh kekayaan jasmani. Saya perlu kekayaan material. Semua orang membutuhkan itu, tapi bukan itu yang utama. Yesus berkata, apalah artinya kamu memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa. Perlukah itu dicapai? Perlu. Tapi pencapaian kita tidak boleh melebihi kecepatan itu daripada kecepatan kita untuk mencari perkenanan Allah. Untuk mengejar kekayaan-kekayaan surgawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, kita dapat menemukan kekayaan kita di dalam Kristus. Orang yang kaya di dalam Kristus itu, atau orang yang memiliki kekayaan rohani itu apa saja saudara-saudara? Yang pertama adalah orang yang kaya atau kekayaan surgawi, kekayaan rohani itu yang pertama adalah saudara dan saya memiliki kekuatan dan keteguhan dalam ujian.
Yang artinya, saudara-saudara, orang percaya diberi kekuatan rohani untuk menghadapi tantangan dan ujian hidup dengan keyakinan dan keteguhan. Haleluya. Ini berkat. Adanya kemampuan yang Allah beri di saat kita menghadapi berbagai tantangan. Juga saudara-saudara, kekayaan rohani itu adalah ketika saudara mampu merasakan damai. Memiliki damai yang melampaui pemahaman dunia ini. Melalui iman dalam Kristus, maka orang percaya dapat merasakan damai yang melebihi pemahaman manusia. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kekayaan rohani itu juga adalah ketika saudara menerima pengampunan, menerima pemulihan, rekonsiliasi. Kekuatan pengampunan dalam Kristus telah membebaskan kita dari beban dosa dan memberikan pemulihan hati yang penuh kasih. Juga kekayaan kita dalam Kristus adalah kita memiliki anugerah karunia rohani. Roh Kudus memberikan anugerah karunia rohani seperti engkau memiliki kebijaksanaan, memiliki pengertian, memiliki kasih, itu namanya karunia rohani atau anugerah karunia rohani. Kita beroleh hikmat, kita beroleh kebijaksanaan. Di saat segala sesuatu sepertinya tidak ada jalan terbuka, semua mentok, semua jalan buntu. Tapi Allah memberikan kita pikiran, Allah memberikan kita cara atau jalan keluar. Maka ketahuilah itu adalah anugerah karunia rohani yang menjadi bagian daripada kekayaan kita dalam Kristus. Jadi kaya dalam Kristus itu artinya memiliki kekuatan dan keteguhan dalam ujian apapun. Juga memiliki damai yang melampaui daripada damai apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita bersyukur Allah memberikan kita pengampunan dan juga anugerah karunia rohani. Yang kedua, kita harus mengetahui apa yang telah Kristus lakukan dalam diri kita. Itu adalah identitas dan kedudukan kita di dalam Kristus. Maka dengan demikian kita akan mengetahui tujuan hidup kita itu dalam Kristus itu apa. Ayat 4 dan ayat 7. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Saudara, yang kedua adalah di dalam Kristus kita memiliki keselamatan. Jangan ada seorang menganggap ini perkara kecil. Jangan seorang di antara kita menganggap ini hal biasa. Keselamatan adalah harga yang paling mahal di dalam seluruh kehidupan. Sebab untuk keselamatanlah Kristus harus mati di kayu salib.
Sadari ini saudaraku. Karena dosa kita lah Kristus harus disalibkan. Jadi keselamatan itu merujuk pada pembebasan kita dari dosa. Pemulihan hubungan yang rusak dengan Allah. Karena dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Dan kalau hubungan manusia terputus dengan Allah, maka itulah kondisi, itulah keadaan hidup yang paling mengerikan. Itulah keadaan hidup yang paling tragis. Allah menjauh dari kita. Allah meninggalkan kita, hubungan kita terputus dengan Allah. Maka ingatlah bagaimana Yesus menjerit. Bagaimana dia berteriak ketika dia merasa bahwa Allah telah meninggalkan dia. Dari salib itu, walaupun dia sudah lemah, karena lelah, karena capek, dan karena sakit mengalami derita. Tapi Alkitab berkata dia berteriak sekencang-kencangnya dan berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Manusia boleh meninggalkan saudara, tidak masalah, hanya karena kesedihan. Tapi kalau Allah meninggalkan kita, kebinasaan yang akan menjadi bagian hidup kita. Saudara, jangan anggap rendah. Jangan anggap sepele kata keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa atau diselamatkan. Saudara, keselamatan kita dalam Kristus adalah kita memperoleh pengampunan dosa. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang pelanggarannya tidak diperhitungkan. Pengampunan dosa. Kalau kita mengaku dosa kita, Alkitab berkata maka Allah adalah setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Keselamatan dalam Kristus juga akhirnya kita memperoleh identitas yang baru, yaitu kehidupan yang baru. Paulus berkata siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan di dalam Kristus juga adalah bahwa kita memperoleh hubungan yang diperbaharui dengan Allah. Alkitab berkata ketika Yesus mati di kayu salib, maka terjadi gempa yang dahsyat dan tirai yang sangat tebal itu yang ada di bait Allah, yang ada di ruang Maha Kudus, yang memisahkan manusia dengan Allah, itu terbelah. Yang artinya sekarang manusia memiliki akses untuk berjumpa dengan Allah. Hubungan kita diperbaharui dengan Allah. Alkitab juga berkata dulu atau tadinya kita adalah seteru Allah, tapi sekarang kita diperdamaikan dengan dirinya. Kabar baik yang ketiga, keselamatan di dalam Kristus. Yang keempat adalah kebebasan dari hukuman. Kristus telah membayar harga dosa kita dengan mati di kayu salib, sehingga kita tidak lagi dihukum, saudara.
atau menghadapi konsekuensi kekal dosa kita, kita hidup dengan keyakinan bahwa kita memiliki hidup kekal bersama Allah. Dan yang berikut adalah keselamatan kita dalam Kristus. Kita beroleh jaminan, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah sesuatu yang pasti bagi orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Amin. Yang ketiga, saudara, identitas dan kedudukan kita dalam Kristus. Apa yang sudah Kristus perbuat dalam diri saudara? Dan kalau saudara dan saya sadar ini, kau kagum pada Dia, kau sayang pada Dia, kau sangat mengasihi Dia. Ayat 13 dan 14, pasal 1 Efesus. Di dalam Dia, sekali lagi Dia yang dimaksud dalam Kristus. Ayat ini boleh saya baca begini. Di dalam Kristus kamu juga, kata Paulus kepada jemaat di Efesus, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan di dalam Kristus. Kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Roh Kudus adalah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Apa yang telah Kristus perbuat dalam dirimu yang akhirnya mengubah kedudukan kita, mengubah status kita. Saudara, di dalam Kristus kita memiliki jaminan atau meterai. Saudara, kalau saudara membeli atau menjual barang mahal, sebutlah menjual tanah atau membeli tanah, saudara tidak akan pernah berkata, udahlah, kasih aja uangnya. Seberapa yang kita sudah kesepakati, tidak pernah sampai dibatasi. Tapi harus ada surat perjanjian yang ada meterainya. Dan saudara, meterai itu ada hukumnya, ada legalitasnya. Itu tidak bisa diganggu gugat. Makanya kenapa orang bilang kalau ada meterai, kamu tanda tanganmu harus kena ke meterai. Tidak boleh tidak, harus kena ke tanda tangan, ke meterai itu. Tidak bisa dibatalkan dengan meterai itu kalau sudah ada meterai. Sekali lagi, itu barang mahal. Tapi perhatikan ayat ini. Meterainya bukan kertas. Meterainya bukan meterai yang berharga sekian dan sekian. Tapi dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu meterainya. Berarti tidak mungkin Allah berbohong. Tidak mungkin Allah akan mengubah itu. Saudara-saudara, agar keraguan kita, dengar baik, agar kebimbangan kita akan posisi kita dalam Kristus. Siapa tahu ada yang bimbang. Siapa tahu ada yang ragu. Supaya keyakinan kita itu tidak pudar, saudara sekalian. Allah telah memberikan Roh Kudus di dalam kita sebagai jaminan. Sebagai meterai yang menjamin bahwa posisi kita dalam Kristus begitu kuat. Sekali lagi, posisi kita di dalam Kristus begitu kuat.
Kenapa kuat? Karena rohnya yang dimeteraikan di dalam kita. Jaminan rohnya adalah jaminan yang pasti. Apa saja yang dijamin Allah dalam diri kita? Apa saja? Yang pertama, jaminan kasih Allah. Jaminan kasih Allah. Di dalam Kristus kita memiliki jaminan akan kasih Allah yang tidak akan pernah berubah. Karena sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tak mungkin Allah berubah. Tak mungkin juga Allah ingkar janji. Tidak bisa. Karena sudah dimeteraikan. Meskipun kita menghadapi kesulitan atau kegagalan, kita dapat yakin bahwa Allah selalu mengasihi dan menyayangi kita. Yang kedua, apakah saudara yakin ketika engkau berdosa lalu mengaku dosamu di hadapan Allah? Yakinkah saudara bahwa Allah mengampuninya? Maka ada jaminan pengampunan. Melalui Kristus kita memiliki jaminan pengampunan. Jika kita bertobat dan percaya kepada Kristus, maka Dia mengampuni dosa-dosa kita, saudara, dan membersihkan kita dari semua kesalahan. Ini bukan kalimat atau berita-berita kosong. Ini masuk pada janji meterai Allah. Artinya Allah telah memeteraikan. Artinya itu pasti dilakukan oleh Allah. Jaminan yang lain juga yang dijanjikan oleh Alkitab bagi kita adalah jaminan kehidupan kekal, kehidupan abadi. Jadi jangan ada di antara kita, benar gak ada kehidupan nanti? Mungkin ada yang bingung, atau mungkin ada yang gak percaya. Benarnya ada kehidupan kekal nanti di keabadian? Allah sudah beri jaminan itu. Yesus telah menjanjikan bahwa mereka yang percaya kepadanya akan beroleh hidup selama-lamanya di hadapan. Haleluya. Yang berikut, di dalam Kristus ada jaminan akan janji-janji Allah yang tak tergoyah. Dengar, apakah saudara percaya sungguh-sungguh kepada setiap janji Allah yang ada dalam Alkitab ini? Saudara percaya atau tidak? Mungkin ada yang tidak percaya, mungkin ada yang ragu, tapi Allah menjamin. Alkitab berkata Dia berjanji, Dia menggenapinya. Berbeda dengan manusia, Dia berjanji, Dia juga yang mengingkari. Jaminan janji-janji Allah yang tak tergoyahkan. Kita dapat mempercayai setiap janji Allah dalam firman-Nya karena Dia adalah Allah yang setia dan benar. Yang terakhir, jaminan Roh Kudus. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, kata Alkitab. Bagaimana Dia menyertai kita sementara Dia sudah naik ke sorga? Alkitab berkata, aku mengirim seorang penolong, penghibur bagimu, yaitu Roh Kudus. Jadi saudaraku sekalian, hari ini pahami betapa saudara dan saya itu hebat di mata Allah. Haleluya. Dan ketika kita sadar posisi ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, harusnya membuat hati kita berkobar-kobar, bergelora untuk mengasihi Tuhan karena apa yang telah Dia perbuat bagi kita besar. Dan itu dijamin. Saudaraku sekalian, pahamilah. Sekali lagi, pahamilah
Percayailah kita memiliki identitas dan kedudukan di dalam Kristus. Kalaupun dunia tidak memberikan sesuatu yang membahagiakan bagimu, di dalam Kristus ada sesuatu yang dunia tidak bisa tahu. Saudara, di dalam Kristus kita memiliki kekayaan rohani. Makanya sekali lagi saya kagum melihat ada orang yang kaya dua-duanya. Apa kaya dua-duanya? Kaya dua-duanya. Apa kaya dua-duanya? Kaya secara materi, kaya juga secara rohani. Benar-benar salut sekali saya melihat orang seperti itu. Sudah hartanya berlimpah, cintanya pada Tuhan juga luar biasa. Memang ada orang yang berlimpah hartanya tapi tidak cinta Tuhan. Ada orang yang tidak berlimpah hartanya tapi cinta Tuhan. Haleluya. Halo. Tidak banyak hartanya tapi cinta Tuhan. Tapi bayangkanlah celakanya kalau dua-duanya sudah miskin secara materi, sudah miskin secara harta, miskin pula dia secara rohani. Maka kalau Tuhan belum mengaruniakan kepada kita kekayaan secara jasmani, kejar yang satu ini. Minimal kita punya kekayaan. Haleluya. Minimal kita punya kekayaan. Kaya rohani dalam Kristus. Yang kedua, di dalam Kristus kita peroleh atau memiliki keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Kristus. Yesus juga yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Yang ketiga terakhir, dalam Kristus ada jaminan. Jaminan itu dimeterai oleh Roh Kudus. Berarti Allah tidak pernah ingkar janji. Dengan mengetahui identitas dan kedudukanmu dalam Kristus hari ini, apakah engkau bangga menjadi miliknya? Saya tanya. Dengan kita mengetahui identitas dan kedudukan kita dalam Kristus, apakah engkau bangga menjadi miliknya? Amin. Cintai dia, kasihi dia, lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Kita berdoa. Betapa bersyukurnya dan bahagianya kami hari ini. Kami mengetahui identitas dan kedudukan kami di dalam Kristus. Kami sadar apa yang sudah Kristus perbuat dalam hidup kami. Kami memiliki kekayaan rohani, beroleh keselamatan, dan adanya jaminan yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan kami mengerti dan memahami semua ini, biar kami makin mengasihi dan mencintai Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.